Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 294 yang syairnya dikarang oleh Charles Wesley, lalu diterjemahkan oleh L. Pohan di tahun 1966 yang kita nyanyikan sampai saat ini. Lalu kemudian melodi lagunya digubah oleh Carl Gottlieb Glaser di tahun 1780. Beribu lidah patutlah mari kita nyanyikan bersama-sama. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Iya, lagu ini merupakan bagian dari perenungan dan pemerenungan Charles Wesley secara khusus ketika pada saat itu ia mendengar pendeta yang melayaninya sampai kemudian ia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengarahkan pendeta Peter pada saat itu mengarahkan dan menyatakan bahwa dia rindu sekali ada banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan karenanya kiasannya adalah beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Dalam perjalanan kehidupan Charles Wesley sendiri dengan sang kakak John Wesley, mereka adalah para penginjil yang hebat di saat itu di Eropa. Namun sebelumnya mereka menikmati situasi-situasi kelam ketika di Inggris secara khusus pada abad ke-18 penuh dengan berbagai macam kejahatan, berbagai macam hal-hal yang memilukan, berbagai macam bentuk ketidakadilan demi ketidakadilan yang dirasakan. Gereja sendiri kurang memiliki suara yang menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, karena kemudian merasa cukup dengan apa yang dilakukan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang istimewa. Bahkan pada saat itu minuman keras harganya sangat murah, sehingga ada begitu banyak orang yang hidupnya mabuk-mabukan, mulai dari rakyat biasa, orang-orang kalangan gereja juga melakukan hal yang demikian, termasuk juga para pejabat. Sehingga dalam perjalanan kehidupan Charles dan John Wesley saat itu, mereka berhadapan dengan situasi yang sungguh-sungguh tidak memuliakan nama Tuhan. Pada saat mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dalam kiprah pelayanan yang mereka melakukan dengan begitu banyak hal-hal baik. Sebelum menerima Yesus, mereka melakukan begitu banyak aksi-aksi sosial bagi anak gelandangan secara khusus pada saat itu. Dan karenanya, dalam perjalanan menabur kebaikan demi kebaikan yang dilakukan, di kala itu, Charles dan John merasa bahwa masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang karena mereka melakukannya bukan demi memuliakan nama Tuhan. Dan karenanya ketika mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka sungguh-sungguh militan. Bahkan mereka dikenal sebagai penginjil jalanan, karena mereka menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan di mana saja, literally, secara harafiah, dan itu yang sungguh-sungguh dilakukan. Mereka menabur kebaikan demi kebaikan, mewartakan tentang kasih dan kebaikan Yesus Kristus di pasar, dalam pertemuan-pertemuan dengan jemaat, dalam perjumpaan dengan siapa saja, di jalanan, di mana mereka berada, di situ berita kebenaran firman Tuhan dihadirkan. Sekalipun demikian, usaha baik ini berjumpa dengan berbagai macam tantangan. Charles dan John secara khusus kemudian ditegur termasuk oleh gereja. Mereka tidak boleh menebarkan firman Tuhan di gereja-gereja, dan karena itu gerakan kebangunan rohani mereka terus lakukan dan laksanakan, sekalipun mendapat begitu banyak penolakan. Lalu dalam perjalanan kehidupan Charles dan John secara khusus, John Wesley mengakui bahwa dia punya kemampuan berkhotbah, tapi ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh diberkati karena nyanyian pujian yang diciptakan oleh Charles Wesley sendiri.
dalam begitu banyak kesempatan berjumpa dengan orang-orang pada zamannya di saat itu, ketika mereka menyanyikan begitu banyak lagu-lagu duniawi, Charles kemudian menyatakan bahwa coba nanti datang ketemu dengan kami di gereja atau dalam persekutuan kami, lalu nanti saya akan ciptakan syair-syair yang indah, yang lebih baik dari lagu-lagu yang kalian nyanyikan pada saat itu. Kemudian ia pun mengubah berbagai macam syair secara khusus ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu dalam perjalanan kehidupannya ketika 11 tahun melakukan berbagai macam tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia pun menciptakan lagu yang kita nyanyikan saat ini. Dan jemaat nomor 294, Beribu Lidah Patutlah. Gubahan melodinya diciptakan oleh seorang berkebangsaan Jerman, Karl Glasser. Saat itu, Karl juga adalah seorang yang sungguh-sungguh bertahan menghadapi berbagai macam ujian kehidupannya, lalu ia mempersembahkan diri dan talentanya untuk melayani Tuhan lewat musik yang ia gubah. Menariknya, Pendeta Peter yang adalah orang yang menginspirasi lagu ini dinyanyikan adalah juga seorang berkebangsaan Jerman, sekalipun ia nggak berjumpa dengan Karl Glasser sendiri. Nyanyian pujian saat ini menjadi bagian penting yang mendasari perjalanan kehidupan kita di hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang yang memuji memuliakan nama Tuhan. Saya harap ini juga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Mari kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang paling baik yang kita bisa persembahkan. Bukan hanya lewat kata-kata dan nada-nada indah, melainkan juga dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Di tengah gelapnya hidup ini, di tengah peristiwa hidup yang sulit dan rumit, di tengah berbagai macam kekelaman yang harus kita alami dan lewati bersama, mari kita hadirkan terang kasih karunia Allah juga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga beribu lidah, bahkan berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, suatu saat nanti semua orang sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus yang namanya cukup, yang kemudian betapa besar dosa kita dibasuh olehnya, lalu yang sungguh-sungguh memulihkan dan menyembuhkan, lalu sungguh-sungguh menolong kita untuk menyebarkan kasih sayang Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memampukan kita sekalian untuk bertahan menghadapi ujian-ujian kehidupan kita, lalu tetap menaikkan pujian hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.